Suatu hari di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, datanglah sekelompok anak muda yang pergi untuk melihat indahnya budaya, fauna, dan flora di Indonesia. Mereka pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Di sana, mereka bertemu dengan seorang ibu tua yang terlihat sedih. Mereka pun bertanya, Siang Bu, nama Komar. Mengapa Ibu merasa sedih? Ada masalah apa Bu? Siang nak, ibu tak apa. Melihat kalian mengingatkan ibu akan anak ibu yang sudah tiada. Oh, maaf Bu. Tak apa nak. Eh, apakah kalian mau mendengar sebuah cerita? Cerita apa, Bu? Hanya sebuah dongeng yang sering ibu ceritakan kepada anak ibu sebelum dia tidur. Bagaimana? Ingin mendengarkannya? Boleh banget, Bu. Beginilah mulai ceritanya. suatu hari di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda paruh baya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun lalu, ia hidup sebatang kara. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan seorang anak, tetapi suaminya telah meninggal dunia. Mbok Srini hanya dapat menunggu keajaiban untuk bisa memiliki anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Srini didatangi sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar di hutan tempat biasanya mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbak Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban akan benar-benar terjadi padaku? Tak guna aku ragu seperti ini. Lebih baik untuk diriku melihat dengan mata sendiri apakah mimpi tersebut benar atau tidak. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, Hahaha. Ampun, Tuan Raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut perempuan tua. Aku tak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar, Tuan Raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan santapanku. Baiklah, Raksasa. Aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Mbok Srini segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah satu. Semakin hari, buah timun menjadi semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya juga pun berbeda. Mbok Srini memetiknya yang berat dengan susah payah. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Cup. Jangan menangis anakku sayang, Timun Mas. Beberapa tahun kemudian, di suatu malam, Mbak Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Hatinya pun menjadi sedih, karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya. Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih? Maafkan ibu anakku. Selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu. Rahasia apa, Bu? Ketahuilah, Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu. Jadi begini. Aku tidak mau ikut sama raksasa itu. Dengarkan ibu baik-baik. Ibu juga tidak ingin kau pergi dengannya. Sekarang kamu pura-pura sakit aja, biar kita tipu raksasa itu. Baik, Bu. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Maaf, Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari, saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Setelah raksasa pergi, Mbok Srini mencari cara lain. Akhirnya, ia menemukan cara. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu. Baik, Bu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Srini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu. Maaf, Tuan Pertapa. Maksud datangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan. Apa yang bisa aku bantu Mbok Srini? Baiklah, tunggu di sini sebentar. Tak berapa lama, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Srini. Berikanlah bungkus ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini.
Setelah itu, Mbok Srini pulang membawa bungkusan tersebut. Setiba, Mbok Srini menyerahkannya ke Timun Mas. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamulah juga yang akan aku jadikan santapanku. Jangan takut anakku. Jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Baik, Bu. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapean, sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Menggunakan keempat bungkusan tersebut, Timun Mas dapat kabur dari raksasa tersebut. Raksasa tersebut tewas dan Timun Mas kembali ke gubuk untuk bertemu dengan ibunya. Bu, Timun Mas selamat. Ibu tidak apa-apa. Ibu tak apa. Ibu sangat senang kau baik-baik saja, nak. Mereka pun berdua kembali bersama dan hidup bahagia selamanya. Begitulah cerita ibu. Tak membosankan kan? Tidak, Bu. Saya sangat menyukainya. Mendengar cerita ibu mengingatkan bahwa aku belum memperlakukan ibuku dengan baik, bahkan setelah semua hal yang sudah ia lakukan untuk diriku. Terima kasih, Bu, telah menceritakan cerita ini. Saya akan segera pulang untuk meminta maaf dan memperbaiki sikapku kepada ibuku. Baguslah. Senang ibu ini mendengar bahwa cerita tua ini dapat mengajarkanmu sesuatu. Ibu juga ingin berterima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan dongeng ini. Tidak masalah, Bu. Iya, betul, Bu. Nah, itulah dongeng Timun Mas. Kisah ini dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu memperlakukan orang tua kita dengan baik. Ingat bahwa orang tua kita adalah yang telah merawat dan menyayangi kita, jadi alangkah baiknya apabila kita peduli dengan mereka, kita pun harusnya memperlakukan mereka dengan kepedulian yang besar. Terima kasih telah mendengarkan.